Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Selamat berjumpa lagi dengan saya, dengan kami. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pH larutan garam. Ini menyambung dari pembahasan hidrolisis garam ya, dari poin C itu tentang sifat-sifat larutan garam. Sekarang kita bagaimana bisa menghitung pH larutan garam. Ya, kita sudah mengenal jenis garam berdasarkan asam basa pembentuknya kan, ada 4 ya. Yang pasti yang satunya pasti pH-nya 7, yaitu manakala garam itu terbentuk dari asam kuat dan basa kuat. Ya, itu pasti 7 pH-nya gitu ya. Pasti 7. Jadi di sini kita akan mencoba membahas tentang 3 garam lainnya yang tentunya pH-nya tidak pasti 7 ya. Jadi bisa di bawah 7, bisa di atas 7. Dan ada juga yang mungkin sama dengan 7, yaitu kalau garam itu terbentuk dari asam kuat basa kuat dan kebetulan Ka dan Kb-nya asam lemah basa lemah dan kebetulan Ka dan Kb-nya sama ya. Kita akan membahas tentang pH larutan garam. Sebelumnya kita perlu mengingatnya, Anda sudah dijelaskan pada materi sebelumnya apa sifat garam NH4Cl. Anda perhatikan ya. Kalau Anda ingat, ini garam terbentuk dari basa lemah asam kuat menang asami. Oh, pasti nanti sifatnya asam. Maka untuk menentukan sifat suatu larutan garam begitu, kamu harus paham betul asam basa pembentuknya. Maka contoh-contoh atau jenis-jenis asam lemah, asam kuat, basa lemah, basa kuat, ya gampang aneh harus hafal. Ini tadi ya saya ulangi, NH4Cl itu garam terbentuk dari NH4OH, suatu basa lemah, dan HCl, suatu asam kuat. Maka sifatnya pasti asam. Sama halnya pada yang NaCN ini. Ini garam ini terbentuk dari apa? NaOH, basa kuat, dan HCN, asam lemah. Oh, pasti menang basanya. Pasti sifatnya basa, kan begitu ya. Terus tapi kan bagaimana kita cara menghitungnya pH? Bagaimana kita akan menghitung pH larutan garam tersebut? Nah, itu nanti yang akan kita bahas pada materi ini. Ini hanya mengingatkan menghitung pH. Jika larutan X mengandung H+ sebesar 10⁴M, berapa pH-nya? Tentunya rumusnya pH adalah min log konsentrasi H+. Ada ya? Min log 10⁴ ya 4 gitu kan ya. Nah, kalau larutan J mengandung OH- sebesar 10⁴, berapa pH-nya? Jangan lupa kalau diketahui data OH-, kita akan mencari pOH dulu baru pH. Kalau pOH rumusnya sama, yaitu min log konsentrasi OH-. Kalau pOH-nya berarti 4, naik pH-nya 14 dikurangi 4, yaitu 10 dengan catatan Kb-nya adalah 10⁻14 pada kondisi standar. Ya, itu. Ini untuk mengingat tentang rumus pH. Ya. Jika konsentrasi H+ langsung pH, kalau konsentrasinya OH- berarti pOH dulu baru pH. Kita bahas yang pertama. Garam dari asam kuat dan basa lemah. Karena asam kuat basa lemah pasti pH-nya kurang dari 7. Contohnya ini tadi, ya. NH4Cl contohnya kita akan bahas di sini. NH4Cl itu ionisasinya adalah ini. NH4+ dan Clw. Dari reaksi ionisasi garam, kamu sudah bisa memahami bahwa dari kation dan anion ini nanti yang mengalami hidrolisis adalah yang lemah, yaitu pasti dari NH4+-nya ini. Maka terjadilah reaksi hidrolisis, yaitu kation dari garam dengan H2O. Apa hasilnya? Ya tentunya suatu NH4OH plus H+. Nah ini loh yang menyebabkan garam ini nanti bersifat asam, ya kurang dari 7. Karena dalam reaksi hidrolisisnya menghasilkan apa? H+ dia. Nah ini yang akan kita cari, cara menghitung konsentrasi H+ ini untuk bisa menghitung pH-nya. Kita lihat rumusan tentang, karena ini reaksi hidrolisis, kita akan bisa membuat tetapan hidrolisisnya. Bagaimana rumusnya tetap hidrolisisnya? Tentunya
produk berpangkatkan koefisien dibagi reaktan yang lipidnya tidak dilibatkan. Nah, ini kan rumusnya. Nah, seperti itu. Ini konsentrasi ini kali H plusnya, ya, konsentrasi H plus dibagi konsentrasi NH4 plusnya. Kemudian kita bisa asumsikan, nah, sekarang ini kok bisa diganti menjadi ini ya? Kenapa ya ini ya? Nah, perhatikan konsentrasi NH4 plus dengan konsentrasi H plus itu pasti sama. Pasti sama. Di sini kita lihat perbandingannya 1:1, pasti sama. Maka kita ganti NH4OH-nya diganti dengan H+. Dengan tujuan apa toh? Karena kita akan mengarah mencari konsentrasi H+-nya supaya bisa menghitung pH-nya. Gitu. Ya, jadi ini sama. Dibagi hal yang sama. Maka setelah itu kita akan dapatkan ini kali ini kan H+ kuadrat ya. H+ kuadrat sama dengan tentunya ini kali ini. Nah, begitu. Berarti kita mendapatkan rumusan H+ sama dengan sekarang. Apa? Ya akar. Oh, ini H+ kuadrat kok. Kalau H+, ya akarnya. Nah, ini H+ adalah akar dari tetapan hidrolisisnya. Ini tetapan hidrolisisnya kali konsentrasi NH4 plus ini kalau garamnya ini. Ya. Ini pertama. Kemudian, Anda perhatikan. Kita sedikit berinovasi ya. Perhatikan di sini. Ini masih sama. Saya terusnya masih sama ini. Persis ya? Ini persis. Itu hanya ini. Ini kalau kita kalikan. Mas Adi. Ini namanya berinovasi. Boleh, anak-anak. Boleh, Mas Adi. Boleh. Kenapa? Ini kan sama-sama dikalikan 1. Ini OH- bagi OH- kan pasti 1. Jadi boleh, Mas Adi. Tidak mengubah harga ini. Nah, sekarang Anda perhatikan. Apa dampaknya kita mengalikan dengan OH- ini? Nah, Anda perhatikan. Nah, saya kasih warna yang berbeda, anak-anak. Perhatikan. NH4OH dibagi NH4 plus kali OH- itu besarnya adalah 1/Kb. Kalau Anda pernah membahas tentang asam basa kan, ya, tahu. Jadi NH4OH yang kuning ini, NH4 konsentrasi NH4OH per NH4 plus kali konsentrasi OH- itu besarnya 1/Kb. Apa Kb itu? Tetapan kesetimbangan basa. Kemudian H plus kali konsentrasi OH- ini apa? Ingat enggak? Ini Kb. Ini Kb. Maka dari situ kita akan dapatkan ini 1/Kb, ini Kb. Berarti KH itu bisa kita tuliskan macam ini. Nah, gitu. Jadi yang kuning ini diwakili 1/Kb-nya, yang putih ini adalah Kw-nya. Maka KH itu Kw/Kb. Dengan begitu, kalau kita masukkan di sini, hanya diganti ini, maka H+-nya juga bisa kita hitung lewat rumusan yang berbeda, yaitu melibatkan Kw dan Kb. Nah, seperti itu. Ini dua penurunan rumus, anak-anakku, untuk menghitung pH NH4Cl di sini. Ini khusus NH4Cl, anak-anakku ya. Ini. Tapi kita akan menarik secara umumnya. Ini riwayatnya penurunan rumus, kemudian nanti kita akan generalisasikan. Jadi secara umumnya seperti apa? Gitu. Secara umumnya seperti apa? Nah, setelah kita dapatkan dua rumus ini, kita akan buat generalisasi. Secara umum, rumus H+ garam yang terhidrolisis sebagian dan bersifat asam dituliskan macam ini, anak. Nah, macam ini. Mg itu adalah molaritas garam. Jadi yang tadi NH4 plus tadi itu diganti molaritas garam. Ya, saya flashback sebentar biar kamu paham. Ya, ini NH4 plus ini itu riwayatnya dari garamnya. Ini ionisasi sempurna. Jadi besarnya iki podo karo besarnya ini. Bahkan akan mengalami hidrolisis, Pak. Iya, tapi hanya sebagian kecil saja. Maka konsentrasi NH4 plus ini dianggap sama dengan molaritas garam. Karena selisihnya sangat sedikit. Ini ya.
itu sama dengan di sini ini. Maka ini adalah garam. Maka secara umumnya tadi kita tuliskan menjadi iki, ya. Nah, jadi H+ itu adalah akar KH kali molaritas garam. Kemudian kalau yang satunya berarti macam itu, Kb per Kb kali molaritas garam. Ini secara umumnya ini. Nanti kalau sudah tahu H+-nya kan pH sama dengan min-log konsentrasi H+, kan gitu ya. Ya, ini keterangannya. Kemudian harus hati-hati di sini jika jenis garamnya itu ternyata modelnya macam ini anakku. Kalau ini tadi kan sebenarnya kan konsentrasi kation yang mengalami hidrolisis ya, atau mungkin nanti yang jenis garam satunya adalah anion yang mengalami hidrolisis. Kalau model macam ini nanti kamu harus hati-hati. Kenapa? Ini nanti kation yang mengalami hidrolisis yang tadi disimpulkan ini itu 2 kalinya konsentrasi garam. Misalkan ini 0,1 M. Berapa konsentrasi N4+-nya? Ya nanti 2 kali 0,1. Maka hati-hati jika rumus garamnya modelnya macam ini, yaitu yang mengalami hidrolisis ternyata kok 2 kalinya gitu ya, atau valensi 2 mana gitu ya. Maka rumusnya menjadi ini anak-anak. Ini sama dengan pada yang di buffer ya. Buffer itu modelnya juga begitu. Kalau asam basa konjugasinya, kalau model jenis garamnya valensi 2 ya harus dikalikan 2 pada molaritas garamnya, sama dengan pada hidrolisis ini. KH MB kali 2 itu dari ini. Kalau ini tanpa 1, kenapa? Tadi NH4Cl. Maka hati-hati kalau model menggunakan MB ini. Kalau yang satunya ya pasti otomatis kita buat macam ini. Nah, macam ini. Jadi ini yang harus kamu cermati. Posisi angka 2 ini manakala modelnya macam ini. Kalau modelnya NH4Cl, nggak pakai 2. Karena molaritas garam sama dengan molaritas kationnya tadi. Gitu. Karena 1:1. Kalau ini kan nanti 1:2. Ya, 1:2. Gitu. Itu nah, itu untuk menghitung konsentrasi H+ yang harus kamu cermati. Manakala garam itu terbentuk dari apa tadi? Basa lemak asam kuat. Sehingga nanti pasti banyak kurang dari 7, rumusnya pasti H+ sama dengan. Ini tentang rumusan dari satu jenis garam, yaitu basa lemah asam kuat. Pola pikirnya garam yang lainnya sama, maka kita singkat anak-anakku biar tidak banyak menjelaskan. Pola pikirnya sama. Garam dari asam lemah dan basa kuat nanti pasti bersifat basa, sehingga rumusnya apa? OH-, gitu ya. Contohnya NaCN, NaOH-nya basa kuat, HCl-nya asam lemah. Menang NaOH-nya berarti dia pasti basa, pH lebih besar dari itu. Maka rumusannya karena bersifat basa, OH-, munculnya OH- pasti, bukan H+. Nanti setelah tahu OH- kan bisa menghitung pOH, pOH bisa menghitung pH. Itu. Apa rumusnya? Sama pola pikirnya, maka kita langsung jadi saja. Nah, macam ini. Sama. Jadi yang saya bedakan hanya apa? Yang perbedaannya di mana? Hanya ini saja. Kalau tadi KB ini KA. Kalau ini sama-sama KH. Tapi KH-nya dari asam lemah ini, ya, dari asam lemah ini KH-nya. Tetapan hidrolisis dari anion dari garamnya. Jadi ini kan yang mengalami hidrolisis kan anionnya, CN-nya, ya. Kalau tadi kan NH4+-nya. Jadi ini tidak saya uraikan seperti tadi, tapi menyingkat waktu. Pola pikir sama, kita dapatkan rumus ini dan ini. Jangan lupa juga kalau nanti misalkan ini rumusnya BaCN 2 kali. BaCN 2 kali CN-nya itu 2, maka ini harus kali 2 MP-nya. MP-nya juga harus kali 2. Seperti itu. Itu yang harus hati-hati. Yang ketiga, bagaimana jika garam dari asam lemah dan basa lemah? Contohnya NH4CN ini. Nah, ini sama-sama lemah ini, NH4OH dan HCN. Nah, pola pikir yang sama juga, saya singkat. Ya, kita akan dapatkan rumus macam ini. Nah, macam ini. Kb kalau H+ sama dengan, jadi asam lemah basa lemah, H+ sama dengan Kb Ka Kb. Jadi Ka dulu baru Kb kalau H+. Kalau ini kamu jadikan OH boleh, OH- gitu, tapi ini harus Kb per Ka. Tapi kan untuk materi pH kan langsung yang konsentrasi H+. Nah,
Konsentrat hal plus sama dengan akar dari KW kali KA per KB. Jadi ini. Gitu ya. Jadi kita mempunyai 3 rumusan, yaitu garam yang bersifat asam tadi, dari basa lemah asam kuat, garam yang dari asam lemah basa kuat, ini ya, yang pH-nya lebih dari 7, UHAP ini yang rumusnya macam ini. Kamu ingat, jangan lupa juga tadi, jika modelnya BaCN 2 kali, ini juga dikalikan 2 seperti yang tadi. Kalau yang dari lemah-lemah, pH-nya bisa 3 kemungkinan. Bisa kurang dari 7, bisa sama dengan 7, bisa lebih besar dari 7. Tergantung KA dan KB. Kalau persis, ya 7. Kalau besar KA, kurang dari 7. Kalau besar KB, lebih besar dari 7. Itu otomatis. Jadi kalau besar KB-nya kan menang basanya, berarti nanti sifatnya basa. Kalau besar KA, menang asamnya, berarti besar pH-nya kurang dari 7 atau bersifat basa. Kalau sama, ya netral. Karena nanti ini dicoret-coret kan tinggal akar KW. KW itu kan 10 pangkat min 14. Kalau akar 10 pangkat min 14 kan berarti 10 pangkat min 7. Maka pH-nya adalah 7. Gitu kan. Nah, ini ada soal pemahaman asam basa for hidrolisis. Ini kenapa saya tampilkan dulu, karena pada pembahasan ini kamu sudah belajar tentang asam basa, kemudian sudah belajar buffer, baru ini ketiganya adalah hidrolisis. Ya, jadi runtutannya sebenarnya seperti itu. Kita bahas asam basa dulu, kemudian hidrolisis, kemudian asam basa, buffer, hidrolisis. Nah, kemudian kita akan lihat memahami ketiga materi tadi. Sebelum kita mencontohkan contoh soal-soal hidrolisis, ya. Kita akan bahas yang ABC, yang DE mengikuti sebenarnya, ya, ABC. Anda perhatikan, tentukan campuran di bawah ini yang menghasilkan larutan buffer, hidrolisis, garam, atau bukan keduanya. Kemudian hitung pH campuran tersebut. Ini sudah komplit, ya. Kamu membahas ini itu berarti kamu sudah dapat asam basa pertama kali, kemudian buffer, kemudian baru hidrolisis. Sekaligus latihan menghitung pH-nya. Perhatikan, anak. ABC ini yang akan kita bahas. Ini perbedaannya ada di apa sih? Konsentrasi basa dan asam. Ini kan basa. Semuanya ya, ABC Anda perhatikan, basa lemah, asam kuat semuanya sama, HCl, ini N2OH. Ini perbedaannya, ini 0,2, 0,4, ini 0,2, 0,2, yang ini 0,4, ini 0,2. Apa? Ketika ini kamu disuruh menyelidiki ini. Mana sih dari 3 ini yang menghasilkan buffer, hidrolisis, atau mungkin bukan keduanya? Kita akan selidiki. DE-nya mengikuti, kamu bisa pakai untuk latihan. Pertama kita akan selidiki campuran ini. Basa lemah, asam kuat. Kita harus membuatkan reaksinya tentunya dulu. Tapi sebelumnya kita akan mencari mol masing-masing. Mol NaOH itu M kali V, ya, 0,2 kali 100 ya, 0,2 kali 100 ini 20 milimol. Kemudian mol HCl-nya sama rumusnya. Ini 0,4 kali 100, 40 milimol. Ini yang modal kita yang kita campurkan ini dengan Kb 10/5. Kalau kita buat reaksinya macam ini, kita akan buat mula-mula reaksi, akhir reaksi. Kita masukkan masing-masing. Mula-mulanya NH4-nya adalah 20 milimol. HCl-nya 40 milimol. NH4Cl-nya tentunya belum ada, H2-nya belum ada. Nah, ini sudah setara ini. 1/1. Nah, ini kolom-kolom ini harus kolom-kolom yang perbandingannya harus 1/1 sesuai koefisien di sini. Nah, ini kolom reaksi itu harus sesuai perbandingan koefisien. Maka kalau ada angka yang ini 1/1 kok ini ada angka 20-40, maka yang turun pasti yang kecil. Pasti yang kecil. Atau yang habis bereaksi pasti yang kecil. Gitu ya. 20 ke kanan ya harus sesuai perbandingan. Jangan 40, sesuai perbandingan 1/1. Ya 20. Ke kanan juga 20. Ke kanan lagi juga 20 lagi. Karena semuanya 1/1 1. Maka pada akhir reaksinya, mula-mula punya 20, yang bereaksi 20 ya habis.
Ini mula-mula punya 40, yang bereaksi 20 ya sisa. Ini belum ada, terbentuk 20 ya ada 20 juga. Nah, ternyata pada akhir reaksi ada sisa asam kuat, jangan lupa. Sisa asam kuat dan garam. Ini air kan diabaikan, karena kita akan menghitung pH kan. Asam kuat dan garam ini nanti yang berpengaruh adalah tentunya asam kuat. Ini walaupun ada pengaruhnya karena mengalami hidrolisis bersifat asam, tapi dampaknya jauh dibandingkan dampak dari hasilnya HCl ini. Kan sebenarnya kan H plusnya gabungan dari ini dengan ini. Tapi ini dampaknya sedikit dibandingkan ini. Karena dia adalah asam kuat. Ini adalah suatu garam. Maka pada akhirnya terdapat sisa asam kuat dan garam. Maka ini bukan termasuk buffer maupun hidrolisis. Ya, kalau buffer itu kan harus yang sisa yang lemah. Ya, saat membahas buffer. Kalau hidrolisis tepat bereaksi, ya harus tepat bereaksi. Itu. Jadi hidrolisis itu harus tepat bereaksi. Antara asam dengan basa harus tepat bereaksi, itu barulah hidrolisis. Ya. Dan salah satunya harus lemah. Jadi itu syaratnya ya. Kapan syaratnya buffer? Jika reaksi antara asam dengan basa yang sisa yang lemah. Itu buffer. Kapan itu hidrolisis? Jika reaksi antara asam dengan basa tepat bereaksi atau tidak ada yang bersisa, dan salah satunya minimal harus yang ada yang lemah. Ya, minimal ada yang lemah. Nggak boleh kuat-kuat, karena kalau kuat-kuat nanti tidak mengalami hidrolisis. Itu ya. Buffer syaratnya reaksi antara asam dan basa yang sisa yang lemah. Syarat terbentuknya hidrolisis manakala tepat bereaksi antara asam dan basa, dan salah satunya minimal ada yang lemah. Kalau yang sisa yang kuat, bukan hidrolisis, bukan buffer. Itu. Jadi ini tadi kesimpulannya. Jadi kenapa bukan termasuk buffer? Karena tidak ada asam lemah dan garamnya, kan begitu. Ini adanya kan asam kuat dan garamnya. Nah, ini bukan buffer. Kalau buffer harus asam lemah, garamnya. Ini kan asam kuat, garamnya, bukan buffer. Hidrolisis bukan, karena ada sisa. Kalau hidrolisis itu ini habis semua di sini. Habis semua, hanya terbentuk ini, itu baru hidrolisis. Gitu ya. Karena ini yang sisa yang kuat, bukan keduanya. Terus bagaimana pH-nya? pH-nya ya hanya dipengaruhi oleh asam kuat ini. Yang akan kita perhatikan. Ini dampaknya diabaikan. Ini saja. Maka kita akan menghitung pH berdasarkan HCl sisa. Nah, bagaimana menghitungnya? Konsentrasi H plus sisa ini ya tentunya pakai rumusnya mol HCl bagi volume campuran. Molnya berapa? Ya ini, 20 ini. Volume campurannya berapa? Ya ini, 100 tambah 100, 200. Itu ini. Nah, 20 per 200 berapa ini hasilnya? 0,1 M. Kalau hasilnya 0,1 M berapa H plusnya? Kamu sudah paham, 0,1. Karena rumusnya apa kalau asam kuat itu? Ma kali N. N-nya kan 1 nih. Valensinya HCl kan 1, hanya 1. Berarti H plusnya ya sama dengan ini 0,1. Maka kalau ini pH-nya berapa? Ya 1. Kok bisa 1? Ini kan kalau kamu pakai bilangan berpangkat kan 10 pangkat min 1 ya. Min log 10 pangkat min 1 kan berarti 1. Ini nanaku kondisi yang A. Ya, ternyata A ini bukan buffer juga bukan hidrolisis karena yang sisa yang kuat. Bagaimana? Kemudian kita akan melanjutkan yang B. Kondisinya berbeda sekarang. 100 mili NH4OH 0,2 M, 100 mili HCl 0,2 M. Kb-nya sama ya. Sama caranya persis. Nah, perbedaannya di sini anak-anakku. Ini yang bereaksi sama karena ini M kali V-nya. Maka yang kita masukkan juga akan sama. Nah, karena ini 20-20, ini tetap turun 20, ini juga 20, 20, 20 begitu. Ini habis juga, ini 20, ini 20. Anda perhatikan sekarang. Terakhir iki nggak ada yang sisa, ini menghasilkan garam. Garam ini mengalami hidrolisis. Kenapa mengalami hidrolisis? Karena terbentuk dari basa lemah asam kuat. Maka pH-nya penentunya ya ini. Jadi kesimpulan kita yang B ini adalah garam yang mengalami hidrolisis sebagian dan bersifat asam.
ya, menang asamnya kan. Tuh. Terus piye caranya menghitung pH? Ya pakai rumusan hidrolisis pH. Itu mencari H+ pakai cara hidrolisis tadi yang kamu sudah tahu rumusnya tadi. Tapi sebelumnya kita harus mencari konsentrasi garamnya dulu, Mg-nya dulu kan. Bagaimana mencari Mg-nya? Jadi ini, pada akhir reaksi terhadap garam N4Cl tidak ada yang sisa, maka ini termasuk hidrolisis. Dan pH dihitung dengan rumus hidrolisis garam yang bersifat asam tadi. Maka rumusnya adalah kita akan cari konsentrasi garamnya dulu. Ini kan 20 milimol, belum konsentrasinya. Ya tentunya sama dengan syaratnya tadi, yaitu mol per NV campuran. Molnya 20, ini saya ganti ya, ini saya ganti GR, konsentrasi garam. Ya, 20 per 200 mili, yaitu 0,1 M. Nah, setelah itu nanti kita akan mencari konsentrasi H+ lewat rumus hidrolisis yang bersifat asam. Itu. Nah, bagaimana menghitungnya? Nah, ini rumusnya, masih ingat kan tadi rumusnya modelnya macam ini. Nah, kalau H+ adalah akar KW Mg per Kb. Ini Mg-nya. Nah, kita tinggal masukkan itu. KW-nya itu 10/14, Mg-nya 0,1 tadi, Kb-nya 9/5. Ini nanti 10/1 jadi -15, ini 5 berarti 10. Nah, jadi akhirnya mendapatkan 10/5 ini, jadi saya singkat, ini matematikanya saya singkat ke sini ya. Ini ya, saya ulangi, 10/1 ini berarti -15 nanti, ini -5 berarti kalau diataskan jadi -10 diakarkan jadi -5 ini. Maka dari konsentrasi H+ 10/5 kita dapatkan pH-nya adalah 5 karena pH itu min-log konsentrasi H+ yaitu min-log 10/5 yaitu 5. Itu anak-anakku menghitung pH hidrolisis yang bersifat asam tadi. Kemudian kita akan membahas tentang yang C. Perhatikan ya, bisa ya? Bisa ya? Ini kan rumusnya tadi ya yang sudah kita bahas pada penentuan konsentrasi H+ pada garam tadi atau menghitung pH tadi. Tinggal memasukkan angka-angkanya. Tidak ada angka 2-nya karena variasinya satu tadi, NH4Cl kan garamnya. Nah, itu. Ini yang C. Nah, perbedaannya ini ya. Sama cara persisnya ngeceknya, persis sama. Nah, ini saya ginikan dulu. Nah, perbedaannya ini, posisinya ini, komposisinya ini. Yang ini 40, yang ini 20. Nah, masukkan saja ini, 40, 20, belum ada. Karena 1/1 yang turun pasti yang kecil. Ya, nah ini 20 dulu ini, terus di sini 20, 20, 20. Gitu. Sehingga ini sisanya 20, ini habis, ini 20, ini 20. Nah, perhatikan sekarang. Pada akhir reaksi ada apa? Basa, lemah, dan garamnya. Berarti ini suatu buffer basa. Atau basa, lemah, dan garamnya berarti buffer basa. Maka kita bisa menghitung dengan buffer basa. Nah, ini. Pada akhir reaksi terdapat sisa basa lemah N4OH dan garamnya N4Cl ini. Maka ini termasuk buffer basa dan pH dihitung dengan rumus buffer basa. Bagaimana buffer basa? Saat kamu membahas buffer, kamu masih ingat tentunya, ingat buka catatan ya lupa ya. OH- itu rumusnya asam ini kalau buffer. Nah, OH- adalah Kb kali mol B bagi mol garam. Ini mol basa, mol garam. Ya, ini ada basa, ini ada garam. Itu tinggal masukkan saja. Nah, Kb-nya 10/5, mol basanya 20, mol garamnya juga 20. Ini coret-coret gitu ya, coret-coret tinggal ini. OH-nya 9/5, maka POH-nya 5, maka pH-nya 14/5 atau sama dengan 9. Itu anak-anakku tentang pembahasan pembuktian untuk memahami konsep suatu campuran asam basa apakah nanti menghasilkan suatu buffer, hidrolisis atau bukan keduanya. Kita cek pada akhir reaksi itu ada apa saja. Yaitu kalau nanti ada sisa asam kuat atau mungkin basa kuat, ya
bukan keduanya. Kalau tepat bereaksi bisa hidrolisis dengan syarat yang kita reaksikan salah satunya lemah. Ya. Kalau yang sisa yang lemah, hasilnya buffer. Itu anak-anakku untuk memahaminya. Nah, ini adalah latihan soal. Nanti kamu akan coba bahas. Kalau ini tidak membuktikan apakah buffer hidrolisis sama bukan keduanya, tapi ini latihan hidrolisis kalau ini ya, latihan menghitung pH hidrolisis, khusus hidrolisis. Kalau tadi pembuktikan, ya, pembuktian apakah hidrolisis, apakah buffer, apakah bukan keduanya. Kalau ini khusus latihan hidrolisis, silakan dicoba. Demikian dulu video kali ini untuk pembahasan penghitungan pH hidrolisis. Ini nanti akan kita bahas pada video pembahasan soal-soal hidrolisis. Itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.